Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Udi. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar matematika. Untuk topik kita pada saat ini yaitu diferensial atau turunan aljabar. Sebelum kita mulai, kita awali dengan membacakan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul adzim. Baiklah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang manfaat. Kira-kira apa manfaat konsep turunan ini dalam kehidupan sehari-hari? Ternyata banyak sekali pemanfaatan konsep turunan ini dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada bidang fisika, kimia, geografi, ekonomi, bahkan dalam dunia olahraga pun menggunakan konsep turunan. Kita perhatikan tayangan berikut ini. Nah, tayangan tadi adalah ilustrasi seorang atlet sedang melempar lembing. Jadi atlet harus memikirkan cara agar lemparan lembingnya memperoleh jarak terjauh. Pertanyaannya adalah, bagaimana posisi lemparan lembing harus dilakukan agar memperoleh jarak lemparan terjauh? Apakah lembing harus dilempar setinggi mungkin agar memperoleh jarak lemparan terjauh, atau lembing dilempar serendah mungkin atau sedatar mungkin untuk memperoleh jarak terjauh? Berikan jawaban terbaik kalian beserta alasannya pada kolom komentar di bawah ini. Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata turunan? Mungkin ada yang menjawab lawan dari tanjakan. Bisa jadi. Atau perpindahan posisi dari atas ke bawah. Bisa. Kalkulus diferensial adalah salah satu cabang kalkulus dalam matematika yang mempelajari bagaimana nilai suatu fungsi berubah menurut perubahan input nilainya. Diferensial atau turunan terbagi menjadi dua bagian, yaitu turunan aljabar dan turunan trigonometri. Pada saat ini kita akan pelajari tentang turunan aljabar. Dalam penyelesaian turunan aljabar, pada umumnya ada 4 buah konsep yang mesti kita kuasai. Yang pertama yaitu bentuk tunggal, yang kedua bentuk kurung, yang ketiga bentuk perkalian, dan yang terakhir adalah bentuk pembagian. Mari kita bahas satu persatu. Baiklah, kita akan membahas konsep yang pertama. Fx sama dengan Ax pangkat N. Pangkat dari variabel yaitu N kita turunkan, kemudian kita kalikan dengan koefisien A. Dan dari fungsi Fx kita lambangkan dengan F aksen X sama dengan N kita kalikan dengan koefisien A. X pangkat N selalu kita kurangi dengan 1. Gimana? Simple kan? Nah, kita coba contoh soalnya. Fx sama dengan 5x pangkat 2 kurang 6x ditambah 8. Maka turunan dari Fx adalah F aksen X berapa? Untuk 5x kuadrat, pangkatnya adalah 2 dan koefisiennya adalah 5. Kita kalikan pangkat dan koefisien. Kemudian min 6x. X-nya ini kita buat jadi pangkat 1 karena tidak tertulis. Nah, sedangkan plus 8 tidak ada X. Nah, kita buat jadi X pangkat 0. Kita kalikan dengan koefisiennya. F aksen X sama dengan, kita kalikan ya, 5 kita kalikan dengan pangkatnya 2. X pangkat 2 selalu dikurangi dengan 1. Setiap kali turunan kita kurangkan pangkat dengan 1. Selanjutnya 1 kita kalikan dengan 6, X pangkat 1 kita kurangkan juga dengan 1. Dan yang terakhir kita tambahkan 0 dikalikan 8 X pangkat 0 kurang 1. Hasilnya adalah F aksen X sama dengan
10x pangkat 1 min 6x pangkat 0. Kemudian kita tambahkan dengan 0x pangkat min 1. Maka hasilnya adalah 10x pangkat 1 nggak usah ditulis, 6x pangkat 0 sama dengan 1, dan 0 dikalikan dengan x pangkat min 1 adalah 0. Setelah memahami konsep 1, maka kita lanjutkan pembelajaran pada konsep yang kedua. Fx sama dengan A dalam kurung Gx tutup pangkat N. Nah, seperti konsep yang pertama, pangkat N kita kalikan dengan koefisien A, dan Gx yang di dalam kurung kita selesaikan dengan konsep 1. Maka turunannya adalah f aksen x sama dengan pangkatnya kita kalikan ke depan, n dikalikan a dalam kurung gx. Pangkat selalu berkurang 1, n dikurang 1. Nah, sekarang kita coba contoh soalnya. Fx sama dengan 3 dalam kurung 4x min 5 pangkat 2. Nah, ada yang terlupakan tadi. Ini yang sering terlupakan. Nah, ada cara yang paling gampang kita ingat, yaitu pangkur. Yaitu pangkat dan kurung kita dahulukan. Pangkat kita kalikan ke depan, terus kita selesaikan yang dalam kurung. Jadi ini ada yang kurang, jadi harus dikalikan dengan hasil turunan dari Gx. Maka f aksen x sama dengan pangkatnya 2 kita kalikan ke depan. Maka kita buat jadi 2 dikalikan dengan 3 dalam kurung, tidak usah dirubah, 4x min 5 tutup kurung, pangkatnya selalu berkurang 1. Kemudian kita kalikan dengan turunan dari dalam kurung yang tidak memiliki variabel seperti konsep 1, maka hasilnya adalah 0. Jadi turunannya untuk yang dalam kurung adalah turunan dari 4x sama dengan 4. Maka selanjutnya kita kalikan 2 kali 3 dikali 4 dan pangkatnya kita kurangkan. 2 dikalikan 3 dikalikan 4 hasilnya adalah 24. Dalam kurung tidak berubah, 4x min 5 tutup kurung, pangkat 1 tidak perlu ditulis lagi ya. Jadi langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu mengalihkan ke dalam kurung. 24 dikali 4x, 24 dikali min 5. Maka hasilnya menjadi 24 kali 4 adalah 96x. Dan 24 kali min 5, maka kita ikuti min 120. Oke, selanjutnya kita akan pelajari konsep yang ketiga, yaitu bentuk perkalian. Bentuk umumnya adalah fx sama dengan ux dikalikan vx. Nah, bentuk perkalian seperti ini perlu kita turunkan satu persatu. Ux diturunkan menjadi u aksen x, sedangkan vx kita turunkan menjadi v aksen x. Setelah itu kita kali silang. Nah, kita buat tanda kali silang seperti ini, maka kita silangkan ke atas u aksen x kita kalikan dengan vx. Sedangkan silang yang ke bawah adalah ux kita kalikan dengan v aksen x. Dan kedua ini kita jumlahkan, kita tambahkan ya. Maka f aksen x sama dengan u aksen v dan u v aksen. Kita masukkan u aksen e kita kalikan dengan vx, kemudian kita jumlahkan dengan ux, kita kalikan dengan v aksen x. Nah, seperti itu bentuk umumnya. Jadi bisa kita simpulkan lagi bentuknya, u aksen v ditambah u v aksen. Kita lanjut dengan contohnya.
kita terapkan bentuknya ini. Soalnya adalah fx sama dengan dalam kurung 4x ditambah 8 dikali dengan dalam kurung x min 5 pangkat 2. Nah, kita selesaikan dengan konsep 3. Kita buat yang pertama adalah U. Kita misalkan U, yang sebelah kanan adalah V. Kita turunkan masing-masing. U aksen sama dengan dalam kurungnya 4x plus 8, maka yang diturunkan adalah 4x menjadi 4, sedangkan 8 diturunkan menjadi 0. Selanjutnya yang V aksen sama dengan ada pangkat, kita kembali ke konsep 2, kita kalikan ke depan pangkatnya 2 dikalikan dalam kurung x min 5, pangkatnya selalu berkurang 1. Selanjutnya kita kalikan turunan dalam kurung x min 5, jadi yang bisa kita turunkan x sama dengan 1. Jadi kita kalikan 1 ya. 2 dalam kurung x min 5 pangkat 1, nggak usah ditulis, maka kita kalikan dalam kurung 2 kali x sama dengan 2x, 2 kali min 5 sama dengan min 10. Kita kali silang, 4 dikalikan ke atas, dan yang U kita kalikan ke V aksen. V aksen X sama dengan 4 kita kalikan dengan X min 5 pangkat 2. Kemudian kita jumlahkan dengan 4x plus 8 kita kalikan dengan V aksen yang kita bilang ini hasil akhirnya. Jadi 4x ditambah 8 dikalikan dengan, nah ini 2x min 10, kita buat kurungnya dulu, 2x min 10. Kita lanjutkan, kita sederhanakan lagi bentuknya. Kita kalikan dalam kurung 4x dikali 2x, 4x dikali min 10, 8 dikali 2x, 8 dikali min 10. Sedangkan yang pangkat 2 kita juga selesaikan. Nah, kita lanjut, kita sederhanakan bentuknya. 4 dalam kurung x dikuadratkan jadi x kuadrat, x dikali min 5, min 5x dikalikan 2 jadi min 10x. Kemudian min 5 kita kuadratkan jadi plus 25, tutup kurung. Nah, sudah selesai. Kita lanjutkan lagi yang dalam kurung yang di ujungnya, kita tulis tanda plus, kemudian kita kalikan 8x kuadrat, 4x dikali min 10 jadi min 40x. Kemudian 8 dikali 2x plus 16x plus 8 dikali min 10 jadi min 80. Kita serahkan lagi 4 dikali x kuadrat, 4 dikali min 10x, 4 dikali 25, dan ini ada suku sejenis min 40x dengan plus 16x. Kita lanjut, 4 dikali x kuadrat, 4x kuadrat, 4 dikali min 10x jadi min 40x. Kemudian 4 dikali 25 sama dengan 100. Nah, jadi kita tambahkan jadi 8x tetap buat 8x kuadrat. Nah, ini ada suku sejenis min 40 ditambah 16 hasilnya adalah min 24x, dan kita lanjut min 80. Nah, kita lanjutkan, kita masih ketemu dengan suku sejenis 4x kuadrat dengan 8x kuadrat. Kemudian min 40x dengan min 24x dan 100 dengan min 80. Kita jumlahkan 4x kuadrat ditambah 8x kuadrat jadi hasilnya 12x kuadrat, min 40x min 24 sama dengan min 64x. Lanjut lagi, plus 100 min 80 jadi plus 20. Itulah hasil akhirnya. Kita lanjut dengan konsep yang keempat, yaitu bentuk pembagian. Fx sama dengan Ux per Vx. Sama dengan konsep yang ketiga, kita turunkan satu persatu. Yang pertama kita turunkan yang U nya jadi U aksen, terus kita turunkan yang V jadi V aksen. Kemudian
kita kali silang sama juga ya, hasilnya menjadi U aksen X kita kalikan dengan Vx, kemudian silang yang ke bawah Ux kita kalikan dengan V aksen X, keduanya kita kurangkan, terus hasilnya nanti kita bagikan dengan Vx kuadrat. Nah, di situ terletak perbedaannya. Kita lanjut. Jadi bentuk umumnya ada F aksen X sama dengan U aksen V dikurangi dengan UV aksen ya, sama bentuknya. Kemudian kita bagikan dengan Vx dikuadratkan. Jadi kita coba terapkan di contoh soal. Kita ambil contohnya Fx sama dengan 3x min 2 dibagi dengan 5 min 4x. Kita turunkan satu persatu. Yang di atasnya ux, nah kita jadi turunkan menjadi 3. Kemudian yang di bawahnya v yang bisa diturunkan adalah min 4x menjadi min 4. Kemudian seperti konsep yang di atas kita kali silang ya. Jadi hasilnya adalah 3 dikalikan dalam kurung 5 min 4x. Kemudian silang ke bawahnya min 4 dalam kurung 3x min 2. Kedua ini kita kurangkan. Berbeda dengan konsep yang ketiga, ditambah kalau yang konsep keempat kita kurang. Lalu hasilnya nanti dibagi dengan 5 min 4x dikuadratkan. Kita lanjutkan, kita masukkan ke bentuk umumnya. F aksen X sama dengan 3 dalam kurung 5 min 4x yang di atas, kemudian dikurangkan dengan yang di bawah min 4 dalam kurung 3x min 2. Lanjut kita bagi dengan 5 min 4x dikuadratkan. Kita sedangkan bentuknya, kita kalikan 3 dikalikan 5, 3 dikalikan min 4. Selanjutnya min 4 dikalikan 3x, min 4 kali min 2. Kita selesaikan. Hasilnya adalah 15 min 3 kali min 4x jadi min 12x. Kemudian kita tulis min dalam kurung min 4 dikali min 3 jadi min 12x. Min 4 dikali min 2 menjadi plus 8. Tutup kurung. Kita bagikan dengan masih sama 5 min 4x dipangkatkan 2, tidak perlu dirubah. Lanjut kita kalikan. Nah, ada tanda min, kita kalikan ya, jangan lupa. 15 min 12x, min kali min jadinya plus ya, plus 12x. Nah, itu sering lupa tuh kalau nggak dikalikan tuh. Jadi min kali min plus 8 jadi min 8 dibagikan dengan 5 min 4x dikuadratkan. Kita selesaikan. Ada suku sejenis min 12x ditambah 12x habis, dan sisanya adalah 15 dikurang 8, hasilnya adalah 7 per 5 min 4x dalam kurung dikuadratkan. Selesai. Itulah tadi pembahasan 4 buah konsep penyelesaian dalam turunan aljabar. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.